Kita ulang maknanya lah. Far'un law ba'a hayawanan aw ghayrahu bi syarti bara'atihi minal uyubi fil mabi'. Ini satu cabang jikalau menjual seseorang akan binatang atau selain daripada binatang dengan syarat bara'ah, tidak bertanggung jawab, lepas tanggung jawab, lepas tangan daripada cacat-cacat yang ada pada barang jualan. Itu nih. Au alla yuradda biha, atau dengan syarat tidak dikembalikan dengan adanya cacat. Hukumnya sahhal aqdu, sah akad jual belinya, wa bari'a min aibin batinin bil hayawani mawjudin hal aqdi lam ya'lamhul ba'i'u. Dan dia lepas tangan daripada cacat dalam pada makhluk hidup, pada barang yang berupa makhluk hidup, yang cacatnya itu ada saat akad, sementara cacat itu tidak diketahui oleh penjualnya. Jadi bisa aja berucap gitu, nah aku jual lah lawan ikam sapi ini dengan syarat aku lepas tangan andai ada cacat yang terjadi. Aku lepas tangan, aku kada hendak dibulikakan sapi ini. Nah, maka sahkah akad jual beli? Sah. Apakah penjual ini bisa lepas tangan? Bisa lepas tangan berkenaan dengan cacat dalam yang dia sendiri tidak tahu. La an aibin batinin fi ghairil hayawani wala zahirin fihi. Tidak bisa lepas tangan, lepas tanggung jawab daripada cacat dalam yang terjadi pada selain makhluk hidup. Jadi kalaunya barangnya yang dijual itu barang yang bukan makhluk hidup, ya kada kau lepas tangan. Jadi penderannya itu kada jadi napa-napa. Sia-sia aja penderannya tadi. Aku lepas tangan lah nyamun ada cacat-cacat yang terjadi. Akadnya sah, tapi ucapannya tidak bisa kita laksanakan seandainya ada terjadi cacat. Pembeli tetap berhak mengembalikan, walaupun dari awal di akad inya mengucapkan aku lepas tangan. Walau zahirin fihi, dan tidak bisa lepas tangan daripada cacat zahir yang ada padanya. Padanya ini pada binatang secara mutlak, ya kan? Nah, jadi pendernya tuh kada jadi napa-napa juga. Jadi aku jual lah sapi ini lawan ikam, syaratnya aku lepas tangan lah mun ada cacat yang terjadi. Dibawa bulik ada cacat sekalinya, maka cacatnya jelas saja di bagian luar. Nah, itu masih berhak pembeli mengembalikan. Penting juga nih lah, soalnya kan banyak juga orang-orang tuh di toko-toko ya kan, berpasang bedahulu tidak bisa dikembalikan, maulah gitu ya kan. Kada boleh berjualan tuh barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Kada, barang yang dibeli itu bisa dikembalikan, sebagaimana uang yang diserahkan bisa ditarik kembali, barang yang sudah dijual pun bisa ditarik kembali. Namanya khiyar kan. Kemarin sudah kita sebutkan, ada khiyar majlis, ada khiyarnya itu khiyar syarat, yang terakhir ada khiyarnya itu khiyar aib. Walau ikhtalafa fi qidamil aibi wa ihtumila sidqu kullin saddaqal ba'i'u bi yaminihi. Andaikan
andaikan apa nih, berselisih oleh pembeli dan penjual pada terdahulunya aib, lalu kemungkinan sidqu kullin, ada kebenaran masing-masing. Apa ini? Boleh jadi keduanya bujur, keduanya mengklaim klaim yang berbeda. Yang satu mengatakan jar pembeli ini cacatnya sudah ada wadah pian, ijar penjual kada, ini cacatnya pas sudah di tangan ikam pembeli, pas sudah ikam tukari, waktu aku jual cacat gini kededa, kan bisa gitu tuh, bisa. Dan keduanya boleh jadi benar. Nah, lalu yang dibenarkan dalam masalah hukum fikih apa? Suddaqal bai'u biyaminihi fi da'wahu hudutsahu, maka dibenarkanlah penjual dengan bersumpah pada dakwaannya. Pada dakwaannya si penjual, hudutsahu, tentang kebaruannya. Kebaruan apa? Aib yang terjadi. Li'annal asla luzumul aqdi, karena secara asal hukum asal lazim oleh akad. Wakila dikata orang li'annal asla adamul aibi biyadihi, karena bahwasanya hukum asal tidak ada cacat di tangan dia. Titik. Walau hadatsa aibun wala yu'raful qadimu bidinihi ka kasri bayadin wa jauzin wa taqwiri bitikhin mudawwad. Andai terjadi satu aib tidak diketahui aib lama tanpa aib baru, seperti memecahkan telur, kan pecahnya itu hanyar, tapi intalu busuknya itu pasti sudah ada sejak ada di warung, kan gitu ya lah. Wajauzin, memecah apa lagi, kelapa, mata nyur isinya buruk. Watakwiri bitikhin mudawwad, dan seperti melobangi semangka yang berulat. Rudda, maka bisa dikembalikan itu barang, wala arsya alaihi lil hadithi, dan tidak ada cerita itu ganti rugi. Tidak ada ganti rugi atas pembeli karena aib yang baru terjadi. Kenapa aib yang baru terjadi tadi? Memecah. Intal lu kan asalnya bulat, sampai di rumah dipecah ada. Dipecah pun orang asalnya waras, kan dipecah. Jadi si penjual gantinya wah intal unda, ini asalnya bulat, ya kenapa nyawa pecah aja. Kada usah pembeli ganti rugi, ya kan? Kada usah. Ya kanya semangka tadi asalnya waras bulat lalu dilobangi supaya tahu dalamnya. Kenapa jadi kada ganti rugi? Karena aib yang di dalamnya tidak bisa kita ketahui terkecuali dengan membuat aib yang baru. Titik dah. Wa yatba'u fir raddi bil aibi azyadatul muttasilatu kasimani wa ta'allumis sana'ah. Terikutkan dalam mengembalikan barang sebab aib ziyadah, pertambahan yang menyatu. Contoh menyatu itu seperti gemuk, lamak belamak. Waktu menjual, waktu bakat kurus, pas anak dibulikakan belamak. Nah ya kan, apakah lamaknya itu dipisah? Jadi jar pembeli nih pak lamak waktu di rumah ulun nih jar, jadi lamaknya itu diambil gasan ulun kada kawa. Jadi umpat itu bulik lawan lamak-lamaknya. Kemudian lagi ada lagi wa ta'allumis san'ah, mempelajari keterampilan, yakanya menjual budak, sakanya budaknya pas lagi diwadahinya bisa berjahitan. Yakanya asalnya kada bisa bemasak, yakanya asalnya kada bisa menjahit, bisa menjahit.
Itu karena belajar keterampilan. Waktu dibudikakan tak umpat. Oh, lah dipisah, ada kalau dipisah. Walau bi ujuratin, walaupun belajarnya tadi dengan biaya. Kemudian lagi wa hamlin qarana bay'an, contoh lain seperti kehamilan yang menyertai penjualan tersebut. Titik. Lal munfasilatu kal waladi wathamari wa kadal hamlul hadithu fi milkil mushtari. Tidak terikutkan pertambahan yang al-munfasilah, yang terpisahkan. Contohnya terpisahkan seperti anak beranak, ya kanya sapinya beranak. Ya kanya pohonnya berbuah. Ya kanya misalkan tuh asalnya kada betianan. Seperti demikian kehamilan yang terjadi di dalam kepemilikan pembeli, saat ada di kepemilikan pembeli hamil. Ya kanya misalkan sapi tadi kada betianan waktu di tangan pembeli betianan, tapi ngaran pembeli membelikakan. Kenapa jadi pembeli membelikakan? Ya ada cacatnya hanya raja tahu, ya kan, hanya raja tahu, dan cacatnya sudah ada sejak di tangan penjual, tapi ditutupi. Lalu dibelikakan, kan ada bonusnya nih. Kenapa bonusnya? Ya kan, ada bonusnya, ada labihan-labihannya nih, kayak kehamilan tadi, maka tidak terikutkan kehamilan yang terjadi di kepemilikan pembeli. Ala tatba'u firrad, maka tidak terikutkan pada pengembalian, bal hiya lil mushtari, tetapi kehamilan itu milik pembeli. Berarti kan itu pasnya lahiran ya lo diambil oleh pembeli, tinggal lagi kena pendernya. Kan inya gizinya, nutrisinya mengambil di induknya, bayar itu. Nah, kan itu tinggal lagi itunya. Faslun fi hukmil mabi'i qoblal qabdi. Ini pasal pada hukum barang jualan sebelum diambil, diqobat atau diterima langsung. Al-mabi'u qabla qabdihi min dhamani bai'in bima'na infisakhil bai'i bitalafihi au itlafi bai'in wa thubutil khiyari bita'ayyubihi au ta'yibi bai'in au ajnabiyyin wa bi'itlafi ajnabiyyin falau talifa bi'afatin au atlafahul bai'u infasakhal bai'u. Barang jualan itu sebelum diambil termasuk tanggungan penjual, dalam artian terbatalkan akad jual beli itu dengan sebab rusaknya atau dirusak penjual, dan juga dengan artian berlaku khiyar, dengan beraibnya atau dibuat aib oleh penjualnya ataupun orang lain, dan juga sebab terpasahnya jual beli dengan pengrusakan oleh orang lain. Maka seandainya rusak atau binasa atau musnah barang jualan itu disebabkan satu penyakit, rusak sorongan, rusak secara alami, atau dirusak oleh penjualnya, maka terpasahlah jual beli. Terpasahlah jual beli.
konflik lah. Jadi munnya barang tuh kada diambil-ambil, barang nih kita nukar sudah, lalu barang ini kada kita ambil, andakannya masih di tangan penjual, duitnya sudah kita julung atau sama-sama belum menjulung, nah gitu aja ya lah. Nah, intinya barang belum diambil. Nah, bila seandainya rusak barang itu atau dirusak sengaja atau timbul aib atau dibuat aib dengan sengaja, maka jual belinya batal otomatis. Duit tabulik. Kah? Duit tabulik. Penjual belum menyentuh lagi lawan barangnya. Ya, belum menyentuh, kada ada menggatok sama sekali. Tinggalkan aja nih. Keliling pasar dulu satu mat, pas bebulik, tahu-taunya rusak. Maka itu terbatalkan otomatis, uang kembali. Wa itlafu mushtarin qabdun. Adapun pengrusakan dari pihak pembeli, hukumnya qobat. Nah, itu hukumnya qobat. Arti hukum qobat bukan lagi tanggung jawab penjual. Ambil betul bakat sudah, lalu mau ambil lawan termos, dilapas termosnya, pecah dalamnya, nah maka itu lepas tanggung jawab sudah penjual karena sudah berpindah tangan. Wa in jahila annahul mabi', meskipun tidak tahu pembelinya bahwa itulah barang jualannya, bahwa itulah yang dijual atau itu yang ditukari. Wa yabtulu tasarrufun walau ma'a bai'in binahwi bai'in kahibatin wa sadaqatin wa ijaratin wa rahnin wa iqradin fi ma lam yuqbal. Hukumnya batal hukumnya batal satu perbuatan walaupun perbuatan itu terhadap penjualnya. Dengan seumpama menjual lagi, sebagaimana menghibahkan lagi, mensedekahkannya, mensewakannya, menggadaikannya, maupun menghutangkannya pada barang yang belum diambil. Jadi barang mun kada diambil lagi, kada kawa kita jual, kada kawa kita bariakan. Ambil dulu hanya boleh dijual, walaupun menjual itu kepada penjual asal. Walaupun membariakan itu membariakan kepada penjual asal. Kam nukar mie di warung, minyak kada ikam ambil, ulun nukarlah mie. Berapa harganya? 3.000, bayari 3.000, minyak kada diambil. Ulun bariakan kan kesampian. Ada kawa ambil dulu, lalu bariakan. Genggam dulu minyak, hanya julung, gitu caranya. Mun yang kada diambil, mun yang kada pindah tangan, kada kawa kita jual-jual, kita bari-bariakan, kita sedekahkan ataupun lainnya. La binahwi i'takin wa tazwijin wa waqfin, tidak batal dengan seumpama memerdekakannya, mengawinkannya, mewakafkannya, litashawufi syari'i ilal itqi, karena ya kita tasyawuf sangat menginginkan agama kepada kemerdekaan, wali adami tawaqqufihi 'alal qudrati, dan ketidakbergantungannya atas kekuasaan, bidalili sihhati i'taqil abiqi, dengan dalil sah memerdekakan budak yang kabur. Wa yakunu bihil mushtari qabidan, dan jadilah dengan hal itu pembeli dianggap mengqobat. Wala yakunu qabidun bitazwij, dan tidak hukum mengqobat dengan cara mengawinakan. Allah Subhanahu wa ta'ala.